Shalom, perkenalkan nama saya Tikos Elias Yahaan. Saya mahasiswa program studi S1 Teologi. Di sini saya akan membuat video khotbah untuk menggenapi tugas mata kuliah homiletika. Baik teman-teman, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan yang masih dapat kami rasakan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dan menjamah hati kami. Begitu juga Tuhan dengan saya yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dan berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita boleh membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Di sini saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan sebagai judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Baik, teman-teman, dalam pembacaan kitab tadi di sini saya mengambil judul memberi dalam kekurangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7 ini, di sini Rasul Paulus sedang mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk belajar memberi dengan sikap yang benar. Di sini teman-teman, Rasul Paulus tidak memulainya dengan cara memaksa, memerintah, melainkan di sini Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat yang ada di Korintus melalui jemaat yang ada di Makedonia. Teman-teman, jika kita melihat latar belakang jemaat yang ada di Korintus, kita mengetahui bahwasannya latar belakang sosial ekonomi jemaat yang di sana adalah jemaat yang berkecukupan. Namun dari kecukupan itu, jemaat yang ada di Korintus sangat sulit untuk memberi dan bahkan enggan, teman-teman. Di sini yang berbeda dengan jemaat yang ada di Makedonia, teman-teman, yang membuat mereka luar biasa. Di sini jemaat Makedonia bukan karena kaya, bukan juga karena mereka kelebihan harta. Namun di sini sebaliknya, mereka mampu memberi di tengah penderitaan, tekanan, dan juga kemiskinan yang mereka alami. Teman-teman, di sini mereka tidak sedang hidup dalam keadaan yang nyaman. Mereka tidak sedang berada dalam masa kelimpahan, tetapi dari kekurangan mereka, teman-teman, muncul sebuah kerelaan dan juga sukacita yang melimpah. Di sini, teman-teman, Paulus ingin menunjukkan bahwa prinsip pemberian di dalam Tuhan bukan bertumpu pada keadaan ekonomi kita, bukan bertumpu pada bagaimana sih kondisi hati kita, namun bagaimana kerelaan hati kita untuk memberi. Nah,
Teman-teman, di sini saya ada mengambil 4 poin dalam ayat ini. Yang pertama, memberi dalam kekurangan, menyingkapkan sumber sukacita sejati. Pada ayat 2 teman-teman, kita boleh melihatnya. Di sini Paulus menuliskan sesuatu hal yang bahkan tidak bisa kita bayangkan ataupun melebihi kemampuan logika orang berpikir. Di sini dia menuliskan penderitaan berat seharusnya membuat kita terpuruk, lalu sukacita melimpah seharusnya dialami oleh orang yang hidup senang, lalu kemiskinan yang mendalam seharusnya membuat kita sulit untuk memberi. Namun teman-teman, di sini Paulus menyaksikan bahwa jemaat yang ada di Makedonia yang hidup dalam penderitaan dan juga keterbatasan, mereka memiliki sukacita yang justru melimpah ketika mereka memberi. Nah, teman-teman, bagaimana mungkin sukacita itu muncul di tengah penderitaan kita ataupun juga kekurangan kita? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati itu tidak bersumber dari apa yang kita miliki, tetapi kepada siapa kita percaya. Sukacita memberi bukan bersumber dari besarnya jumlah yang kita berikan teman-teman, tetapi dari hati kita yang ingin memberi dan juga menyerahkannya kepada Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, ketika seseorang bisa memberi di tengah kekurangan, berarti ia mampu menemukan kasih Kristus di dalam hidupnya. Lalu teman-teman, di sini poin yang kedua yang saya ambil adalah memberi dalam kekurangan adalah wujud kasih yang nyata. Kita dapat melihat dalam ayat 3 teman-teman. Di sini Paulus berkata bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Teman-teman, ini merupakan gambaran iman yang bekerja. Karena memberi dari kelimpahan tidak menuntut kepercayaan besar, tetapi memberi dari kekurangan memerlukan keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Memberi melampaui kemampuan bukan berarti kita bertindak nekat teman-teman, tetapi justru tindakan itu lahir dari kenyataan dan juga keyakinan mendalam bahwasannya Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, sehingga kita tidak pernah takut akan kekurangan. Inilah teman-teman iman yang terlihat, iman yang tidak hanya diucapkan tetapi kita lakukan. Seseorang bisa berkata ia percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ia berani memberi di tengah kesulitan, disitulah iman itu tampak. Selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga, memberi dalam kekurangan lahir dari penyerahan diri kepada Tuhan. Dapat kita lihat pada ayat 4 sampai ayat 5. Teman-teman, di sini jemaat Makedonia bukan hanya memberi, mereka memohon dengan sangat agar mereka diberikan agar mereka diperbolehkan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Walaupun dalam hal kecil, mereka sangat terhormat karena bisa berkontribusi. Teman-teman, ini bukan hanya sekedar tindakan belas kasihan, tetapi ini lahir dari penyerahan hati yang dalam kepada Tuhan. Paulus berkata, mereka memberikan diri mereka terlebih dahulu kepada Tuhan. Inilah teman-teman rahasia terbesar dari memberi. Sebelum mereka memberi uang mereka, mereka telah memberikan hati mereka kepada Tuhan. Seseorang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tidak lagi memandang harta sebagai milik pribadi, tetapi sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat baginya. Karena itu teman-teman, mereka tidak menunggu kaya untuk memberi. Mereka tidak menunggu stabil untuk berbagi, tidak menunggu keadaan membaik untuk ikut serta dalam pelayanan kasih. Mereka memberi karena hati mereka
lebih dahulu milik Tuhan. Lalu poin yang terakhir teman-teman, memberi dalam kekurangan mendewasakan kita dalam kasih karunia. Dapat kita lihat pada ayat 7. Di sini Paulus kemudian berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, "Kamu kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, maka kaya pula lah dalam pelayanan kasih ini." Di sini teman-teman, Paulus ingin mengingatkan bahwa memberi bukan sekedar aktivitas sosial. Memberi adalah bagian dari pertumbuhan iman rohani kita. Seseorang bisa menguasai banyak hal, seperti itu berdoa, mengajar, melayani, tetapi jika tidak bertumbuh dalam kemurahan hati, maka masih ada bagian yang belum disempurnakan. Teman-teman, dari kerendahan hati adalah cerminan dari kasih karunia. Dan kasih karunia tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi. Ketika seseorang belajar untuk memberi walau sedikit, walau dalam kondisi sulit, hatinya sedang diproses untuk semakin menyerupai Kristus yang telah memberikan segalanya baginya. Mereka menjadikan hati lembut, mendewasakan iman, dan menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, yang menjadi kesimpulan pada perenungan kita hari ini teman-teman, dalam kitab 2 Korintus ini kita dapat melihat bahwa pemberian sejati tidak diukur dari banyaknya angka, tetapi dari kedalaman hati kita. Jemaat di Makedonia memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki teman-teman, yaitu mereka memiliki sukacita yang tidak tergantung keadaan. Lalu iman yang terlihat dalam tindakan, hati yang sepenuhnya menyerah kepada Tuhan, kemurahan yang bertumbuh dari kasih karunia. Teman-teman, memberi dari kekurangan bukanlah beban, tetapi kesempatan bagi kita untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat jumlah yang kita berikan teman-teman, tetapi Tuhan melihat kerelaan hati kita dalam memberi. Amin firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang masih menyertai kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi terang bagi hidup kami dan dapat kami teladani dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ke selanjutnya acara kami ini dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.